Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lisnawati SPD, guru SMP Negeri 5 Bandar Baru, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Kali ini saya dengan Ibu Rizka Yanti. Beliau adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 5 Bandar Baru. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap Ibu Rizka Yanti ya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bu Rizka pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah ya, sehat juga. Ini loh Bu, kira-kira bagaimana perasaannya pada hari ini nih, ketika ingin disupervisi begitu? Aduh Bu, jujur ya Bu, saya deg-degan. Cuman ya saya mau gimana, saya harus hadapi ya. Itu memang perasaan yang lumrah ya yang kita hadapi mungkin. Kemudian ini Bu ya, sebelum kita memulai supervisi di kelas nantinya, ada sedikit pertanyaan pada kegiatan pra-observasi kali ini. Jadi ketika nanti Ibu masuk kelas, kira-kira metode atau tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan dan Ibu harapkan gitu? Saya di sini pertemuan kali ini saya menerapkan metode diskusi Bu. Dengan berharap tujuan pembelajaran saya itu tercapai, yaitu dengan peserta didik dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan itu baik secara seksual maupun aseksual secara benar. Sudah bagus sekali Bu ya, berarti dalam tujuan pembelajaran itu Ibu sudah memenuhi unsur A, B, C, D begitu ya. Di sini berarti Ibu ingin melakukan pembelajaran dengan metode diskusi, bagus sekali Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai terhadap anak didik Ibu kira-kira apa? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua ya Bu. Yang pertama pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Di mana pengembangan pengetahuan itu saya mengharapkan peserta didik itu mampu untuk menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan itu. Sedangkan pengembangan keterampilan, saya sangat berharap peserta didik saya itu mampu untuk menyajikan hasil karya perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan tersebut. Sangat luar biasa sekali Bu. Jadi untuk menuju pengembangan yang ingin Ibu capai, strategi apa yang sudah Ibu siapkan gitu? Saya mempersiapkan strategi itu dengan nilai-nilai kompetensi sosial emosional. Setelah itu dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Bagus sekali Ibu ya, saya rasa Ibu sudah sangat memahami pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan untuk memantau mereka itu Ibu mengimplementasikan nilai-nilai KSE di dalamnya. Sangat luar biasa sekali Bu. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan pada hari ini. Insya Allah nanti kita jumpa di supervisi kelas. Insya Allah kita adakan nanti hari Kamis depan ini. Untuk hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Semangat kan untuk pagi ini? Semangat. Harus semangat. Konsentrasi? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa dulu. Nah, itu dengan baca Al-Fatihah saja ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi satu keberkahan dalam hidup kita. Oke nak ya. Ada yang bisa nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila? Tidak? Pasti kalian hafal ya. Ayolah sama-sama kita nyanyikan lagu nasional kita dulu, yaitu judulnya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila kurang semangat. Kenapa nak? Udah sarapan? Udah kan? Jadi kok nggak semangat? Apa nggak tahu ya lagunya? Tahu. Gimana nggak tahu? Itu dari SD udah diajarkan. Semangat apa tidak? Semangat. Sepertinya kurang konsentrasi. Ibu mau kasih ice breaking lah pagi-pagi dulu biar semangat. Ice breaking tahu ya? Tahu. Nah, dengarkan clue dari ibu. Mutar-mutar. Clue-nya adalah mutar-mutar. Oke, dengar ya. 1 tambah 2 itu 3. 3 tambah 3 itu 6. Bagaimana dengan 10 tambah 3? Salah. 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 7. Salah. 1 jawabannya. Ingat ya, clue-nya mutar-mutar. Konsentrasi. Clue-nya mutar-mutar. Kalau 10 tambah 5 itu 3. Bagaimana dengan 10 tambah 4? Ya, benar. Dia udah tahu ya, ngerti ya? Yang lain masih nggak ngerti ya? Ya, kita ulangi sekali lagi. Jika 20 tambah 1 itu 9, bagaimana dengan 10 tambah 2? 10 tambah 2? 6. 4. Udahlah, ini masih nggak konsentrasi. Ataupun gini aja, ice breaking lain ya. Clue-nya adalah ulangi yang ibu ucapkan. Ulangi yang ibu ucapkan. Oke. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Lempar, lempar, lempar. Lempar, lempar, lempar. Berapa bola yang ibu lempar? 4. Salah. Salah. 5. Salah. Salah. Dengarkan clue-nya. Salah. Ulangi yang saya ucapkan. Nah. Masuk, masuk, masuk. Tendang, tendang, tendang. Tendang, tendang, tendang. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Apa yang ibu tendang? Bola. Salah. Clue-nya adalah ucapkan ya ulangi yang ibu ucapkan. Ulangi yang ibu ucapkan. Makan, makan, makan. Makan, makan, makan. Nasi, nasi, nasi. Nasi, nasi, nasi. Berapa banyak nasi yang ibu makan? Berapa banyak nasi? Pinter. Nah, konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke ya. Pelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelum bab ini masuk, ada bab sebelumnya yaitu sistem reproduksi pada manusia.
Nah, bukan manusia saja yang melakukan reproduksi. Sebelumnya Ibu mau refresh dulu. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Siapa tahu tunjuk tangan? Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Siapa tahu tunjuk tangan? Gak ada yang tahu, berarti gak ada yang belajar ya. Gak ada yang mengulang ya. Reproduksi itu adalah salah satu ciri makhluk hidup yang tujuannya kenapa ini? Reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup yang tujuannya untuk melestarikan keturunannya. Seperti minggu lalu kita sudah tahu reproduksi pada manusia itu apa aja. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kalian bukan manusia saja melakukan reproduksi, ada hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan itu bagaimana Bu melakukan reproduksinya? Ayo kita bahas sama-sama. Tapi sebelumnya tujuan kita hari ini adalah mengetahui atau menjelaskan tentang apa-apa saja yang termasuk dalam reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan dan hewan. Ya, itu dia tujuan kita hari ini. Oke. Ini dia agar peserta didik dapat menjelaskan mengenai aseksual dan tumbuhan. Oke ya. Udah. Tumbuhan itu melakukan reproduksinya dengan dua cara. Ada secara vegetatif, ada secara generatif atau yang disebut juga aseksual dan seksual. Apa itu aseksual? Aseksual itu adalah tidak melibatkan sel kelamin, sedangkan seksual itu melibatkan sel kelamin sehingga terjadilah fertilisasi ataupun pembuahan. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, pengertian tadi udah kita bilang ya, aseksual tidak kawin, seksual kawin, ataupun generatif itu kawin, vegetatif tidak kawin. Ngerti ya? Nah, yang dimaksud dengan generatif itu ini dia, perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan secara generatif biasanya disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan itu yang dimaksud dengan penyerbukan melekatnya benang sari ataupun serbuk sari yang jatuh ke atas kepala putih. Oke. Berdasarkan asal serbuk sarinya itu penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama penyerbukan sendiri otogami. Yang kedua tetangga heteronogami, ketiga silang alogami, dan yang keempat adalah hasbastar. Oke, coba ulang nak. Penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya ada 4 apa aja, siapa bisa? Ini tangan. Baca, enggak baca. Saya Bu. Sepertinya kalian payah pakai kacamata. Nah, pada penyerbukan sendiri, nama lainnya adalah autogami, yaitu serbuk sari jantung kepala putih itu sendiri. Nah, misal ada bunga, di situ ada dalam satu bunga itu ada serbuk sari sama kepala putih. Yang namanya serbuk sari itu adalah sel kelamin jantan. Yang putih adalah sel kelamin betina. Jadi yang dinamakan dengan penyerbukan sendiri ini dia melakukan penyerbukannya sendiri. Jadi bunga itu karena ada serbuk sarinya jatuh sendiri dia di dalam bunga itu tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Sehingga terjadilah dia penyerbukan yang namanya penyerbukan sendiri autogami. Yang kedua, penyerbukan tetangga deontogami, yaitu serbuk sari jatuh kepala putih bunga lain, bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Ngerti? Misalnya kalian kan punya bunga nih, punya bunga dalam satu tangkai bunga itu ada beberapa bunga yang ada kan? Ada misalnya kadang kayak bunga mawar ada dalam satu tangkai itu ada 5 buah bunga.
Nah, yang dinamakan dengan penyerbukan tetangga, bunga yang satu ini dengan bantuan apa angin, apa hewan lain itu sebut sarinya dibawa. Misalnya kalau angin dihembuskan, jatuhlah dia ke bunga yang sebelahnya. Nah, itu adalah penyerbukan tetangga namanya ya. Yang berikutnya penyerbukan silang. Sebut sari dan kepala putih bunga lain yang berbeda tumbuhan, namun tumbuhan tersebut masih satu jenis. Misalnya bunga mawar putih sama bunga mawar merah, kan beda warna itu kan, tapi satu jenis, ya kan? Jadi bunga sebut sari pada bunga mawar merah itu dibawa oleh angin ataupun hewan, jatuh dia ke mawar yang putih, tetap satu jenis ya. Nah, itu adalah penyerbukan apa tadi? Penyerbukan silang. Kalau penyerbukan basta hibrid, sebut sari jatuh ke kepala putih bunga dengan berbeda varietas jenisnya. Itu lain lagi, bunga mawar sama bunga melati. Nah, itu beda varietas namanya kan. Itu adalah penyerbukan hibrid. Oke, sampai di sini dulu. Ngerti? Ya. Berikutnya ini dia penyerbukan yang Ibu bilang tadi, dia ada perantara. Nih dia ya. Kalau dia ada faktor angin, ada faktor hewan, ada faktor air, ada faktor manusia. Ibu kenapa dulu bunga itu ada bunganya Ibu? Dia sudah melakukan proses seksual tadi. Kawin dia karena melalui penyerbukan. Karena hewan-hewan yang melakukan yang menolong penyerbukan apa aja nak? Kupu-kupu, apalagi lebah, itu dia karena hewan. Makanya kenapa ya bisa ya, padahal bunganya di sini bisa pula berbunga di sebelah sana, karena faktor tadi yang membantu perantara yang tadi adalah hewan. Bisa juga angin nak, misalnya angin, ada angin ya kan, nanti sebut sari itu terbang ya, sebut sari itu halus dia, jadi terbang, enak aja dihembus sama angin, dia menempel ke putih bunga yang lain. Nah, itu dia. Ada juga perantaraan air. Nah, itu perantaraan lain berarti air yang melakukan, yang membantu penyerbukan tadi. Berikutnya manusia juga bisa membuat bunga, fertilisasi bunga itu bisa dia penyerbukan. Itu dia ya. Oke. Nah, yang tadi generatif, sekarang vegetatif. Apa sih vegetatif? Berarti perkembangbiakan secara tidak dia tidak melibatkan sel kelamin. Nah, itu dia yang dinamakan vegetatif. Dia cuman namanya itu proses tanpa pembuahan. Itu namanya tidak kawin. Apa itu dia? Ini dia perkembangbiakan yang tanpa didahului adanya pertemuan peleburan sel kelamin ya. Contohnya pada tumbuhan itu vegetatifnya ada dua, ada alami, ada buatan. Yang alami itu apa aja Bu? Alami itu dia prosesnya tanpa bantuan manusia, jadi alami dana. Yaitu pertama perkembangbiakannya secara tunas. Nah, tunas. Yang kedua spora. Kalau tunas itu contohnya apa? Bambu, pisang, apalagi? Nah, itu adalah kalau bawang itu melalui umbi lapis. Nah, ini yang tunas aja dulu. Yang tunas berarti dia bambu sama pisang. Pernah lihat tanaman bambu sama pisang? Itu yang kecil itu di samping pinggir-pinggirnya itulah cikal bakal yang mengganti mamaknya nanti, inangnya. Itu dia tunas. Bambu seperti itu juga. Yang kedua ada spora. Spora ini cuma ada pada tumbuhan paku, lumut dan jamur. Kalau tumbuhan biasa dia tidak ada nak. Tumbuhan paku dan lumut dan jamur ini dia gambarnya kalau kita lihat. Nggak bisa lihat ini ya. Ini lumut, ini jamur. Jamur pernah lihat ya? Nah, itu yang tanaman itu berkembang biak dengan spora. Berikutnya umbi lapis. Contohnya apa? Bawang merah, apalagi? Bawang putih. Bawang putih tidak. Bawang merah. Oke, berikutnya
tunas adventif, ada yang berkembang biak secara tunas adventif. Oke ya, tunas adventif itu contohnya cocok bebek. Pernah lihat cocok bebek? Pernah? Bagaimana bentuknya? Pernah lihat pasti ada. Cocok bebek itu dia tunasnya tidak tumbuh seperti biasa. Kalau pada pisang kan tunasnya di pinggir-pinggir. Kalau tunas adventif itu misalnya daunnya nih daun. Nah, ini daun ya, daun. Nih ibaratkan aja nih cocok bebek. Tunas adventif itu dia di sini tumbuhnya. Nggak pernah ada pernah lihat? Nah, ini dia. Inilah yang menjadi cikal bakal penerus dari tumbuhan cocok bebek tadi. Ini dia ya. Yang berikutnya ada tumbuhan yang berkembang biak secara stolon atau geragi. Contohnya stroberi. Pernah lihat tumbuhan stroberi? Pernah. Nah, itu dia berkembang biak dengan stolon. Nah, stolon itu adalah dia tumbuhnya di atas. Bayangkan aja lah tumbuhan stroberi itu bagaimana. Dia di atas permukaan tanah dia tumbuh akarnya. Nah, itu dia stolon. Berikutnya rizoma atau rimpang. Contohnya apa? Kunyit, jahe, lengkuas, apalagi temulawak itu adalah rimpang. Dia tumbuhnya di akar. Nah, pernah cabut pohon lengkuas? Nah, itu dia. Itu yang namanya rimpang atau rizoma. Yang berikutnya umbi batang. Contohnya kentang. Nih lihat di kentang, di mana tumbuh tunasnya. Pernah lihat kentang disimpan sama mama di dapur? Lama-lama keluar dia tunasnya. Nah, itu adalah umbi batang ya. Berikutnya yang tadi adalah tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang ini, yang ibu tunjukkan ini adalah yang buatannya. Berarti melibatkan tangan manusia. Yang pertama mencangkok. Nah, mencangkok. Perhatikan gambar mencangkok ini. Ini dia, ini cara mencangkok. Yang kedua menempel, okulasi. Yang ketiga menyambung atau mengenten. Yang terakhir, yang berikutnya stek memotong ya, kayak pohon ubi singkong tahu? Nah, itu dia. Itu secara stek. Yang terakhir merunduk. Ini seperti ini merunduk ya. Batang yang mengambang nanti menyentuh tanah, dia masuk ke dalam secara otomatis akan menjadi tumbuhan yang baru ini. Oke ya, sampai di sini dulu. Ada yang kalian tanyakan sebelum ibu bagikan ini untuk sebagai bahan diskusi kalian? Ya, nggak ada yang tanyakan, ngerti ya? Oke. LKPD-nya dibaca, terus isi. Itu kelompoknya udah ibu bagi. Jadi tolong isi nama-nama kelompoknya siapa saja, ya. Udah mulai sekarang. Untuk yang nomor 1 itu, ada tabel di mana jenis tumbuhan, bagian tumbuhan yang ditanam apa aja dijelaskan ya. Misalnya singkong, ada bagian daun, batang, akar, ubi. Yang ditanam apa? Kalau singkong tahu ubi kayu. Apa yang ditanam? Batang. Jadi contoh yang di daerah batangnya, dia itu termasuk vegetatif alami apa buatan? Alami. Contoh yang dialami. Oke? Ngerti? Enggak kerjakan. Nanti akan saya suruh kalian presentasi kalau nggak tulis. Sudah cepat. Ambil pulpennya tulis. Isi ya. Kalau tidak ngerti tanyakan.
Ini kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang bawang merah atau ubi, mereka coret bak ubinya punya pisang dengan nomor 3 sama nomor 2 itu sama ya. Juga ada bapak tidak sama kan soalnya. Nomor 3 sama nomor 2. Kalian bekerja terus, bekerja. Nanti akan menjahit kuat
Kemudian yang keenam adalah dia secara singkong bagian kuliner yang diambil dari tanam adalah di dalam dunia. Biasalah kita tinggal ini bagian ditanam adalah pisang, bagian sini ditanam adalah sebenarnya batang. Ini akan dong daun kuningan. Dia berkembang pisang dia secara vegetatif alami. Berikutnya bawang merah. Dia secara vegetatif alami. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah benih-nya yaitu benih lapis. Dia secara lapis. Jangan dicabut dengan dua. Tuliskan baca dulu. Jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kayak ini, kalau aksen itu berakhir lah. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu berbeda, nak.
Yang pertama alami, yang kedua buatan. Ya kan? Yang pertama alami. Nah, yang kedua buatan. Yang buatan tadi yang dijelaskan tadi ya. Mencampur, mengenter, populasi, menyambung. Itu dia. Dua. Contoh berpisah. Kedua, membeli lagi. Lagi ada tulisannya. Apa? Di dalam itu baru masuk. Lagi lah, semua lagi. Kedua, diangkat, dilapis. Contohnya, yang harus lah. Baca deh. Yuk, kita siap. Ayo nak aja deh. Sudah siap? Sudah siap? Nah, Ibu mau kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Biar teman-temannya tahu. Silakan maju nak, yang mau mojot. Maju. Anak budak silakan presentasikan hasil diskusinya. Dengarkan kelompok lain, dengarkan hasil diskusi teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Reproduksi aseksual pada tumbuhan. Jenis tumbuhan, silkom. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah akar. Vegetatif, alami. Pisang. Bagian tumbuhan yang ditanam, batang. Vegetatif, alami. Bawang merah dan bawang putih. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah umbi lapis. Vegetatif, alami. Kentang. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah
Bumi lapis. Bumi bata. Vegetatif alami. Cocor bebek. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah akar. Vegetatifnya alami. Ubi jara. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah bumi lapis. Vegetatifnya alami. Jahe kuning temulawak. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah akar. Vegetatifnya alami. Penganggal strawberry. Bagian tumbuhannya yang ditanam adalah akar. Vegetatifnya alami. Buah. Sekali menerima cara perkembangan vegetatif aktual alami pada tumbuhan dan berikan contoh masing-masing. Yang lain dengar dan simak ya. Tunas, contohnya pisang bambu. B. Ubi lapis, contohnya bawang merah. C. Stroberi, contohnya Tolong. contohnya stroberi. D. Umbi batang, contohnya kentang. Umbi akar, jahe, contohnya jahe lengkuas dan temulawak. Cara kebijakan vegetatif aspek buatan pada tumbuhan Pencampur, dua, mentah, tiga, akomodasi, Demikian nasib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain tolong tanggapi hasil diskusi mereka. Ada yang mau kalian tanyakan? Jelas semua? Jelas. Oke. Kalau jelas semua, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok lain kumpulkan hasil diskusinya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah dari hasilnya sangat memuaskan ya. Dan Ibu harap kelompok lain juga seperti nilainya bagus juga ya, seperti mereka. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya, dulu tadi nggak absen. Dengarkan absennya ya. Ade Dimas hadir. Adinda Hadir, Bu. hadir. Aidila Hadir, Bu. Asraful Hadir. Bahram Gina Hadir. Iqbal Ramadana Hadir, Bu. Aidullah Mahlil yang nggak hadir bilang nggak hadir ya. Mahlil Mawaddah kemana? Jangan berapa hari Mawaddah? Miftahul Jannah Muhammad Azril Muhammad Aski Hamdi Syamil Lutfi Uzari Maulana Munandar Muhammad Rifki Nurul Ayuna Putri Humaira Rahul Farazi Rajul Munir Putri Humaira ada Rahul Fazari Rajul Munir Saskia Syafi Syahril apa ya? Taufik Ulfi ada? Oh ya. Sri Ramadhani.
Fikri Ramadhani. Iya. Iya. Nah, ya. Nah, sebelum kita mengakhirinya, Ibu mau mengulang yang kita belajar hari ini, merefleksi hari ini. Apa aja yang kita pelajari hari ini, Nak? Tentang reproduksi, tumbuhan. Ada yang secara aseksual dan secara seksual. Yang aseksual apa aja? Yang aseksual tanpa kawin, apa aja? Kan tadi perkembangbiakan tumbuhan kan ada dua, generatif sama vegetatif. Inilah yang ditanya sekarang, bukan lagi generatif vegetatifnya aja. Vegetatif itu dibagi dua kan tadi, vegetatif alami sama vegetatif dua. Batang yang alami apa aja? Siapa tahu? Singkong. Apa aja, Nak? Yang pertama tunas, yang kedua umbi lapis, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi akar, 5 stolon atau geragi, 6, 7, apa lagi? Tunas adventif. Ya, itu dia adalah vegetatif buatan. Oke. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, maka semoga yang apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita ke perkembangbiakan hewan ya. Jadi karena waktunya sedikit, kita perkembangan hewan. Nah, minggu depan. Diulang-ulang ya, Nak, pelajaran kita hari ini dan sebelumnya diulang-ulang di rumah. Oke, untuk tugas berikutnya sebagai PR ada buku halaman 126 ya, tolong dikerjakan di rumah. Ya. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.